Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 9 kali ini yang beranggotakan oleh 5 orang, yaitu Andri Saputra, Aulia Khairunnisa, Azhandi Geri Diaur Rahman, Azizah Nur Arildi, dan saya sendiri Muhammad Habib Zindi Ilyas. Pada mata kuliah tafsir dan hadis terbawi ini kami akan membahas yakni tentang etos belajar pelajar di era disrupsi, kajian Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan harapan pelajar dalam hadis terbawi. Era disrupsi, fase perubahan besar yang dipicu oleh perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan dan arus informasi yang tepat. Kondisi ini bukan hanya mengubah cara manusia bekerja, tetapi juga cara belajar, berpikir dan berinteraksi. Pelajar dituntut untuk memiliki kemampuan adaptasi, kreativitas, kecakapan berpikir kritis, serta kemauan belajar yang kuat agar tetap relevan di tengah kompetisi global. Dalam konteks ini, etos belajar menjadi aspek penting yang menentukan kualitas pelajar. Etos belajar tidak hanya mencakup aktivitas akademik, tetapi juga semangat, sikap mental, komitmen, dan nilai moral yang menyertai proses menuntut ilmu. Islam memberikan landasan normatif yang sangat kuat terkait etos belajar sehingga relevan dibahas untuk menghadapi tantangan era disrupsi. Allah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ayat tadi, Allah meninggikan derajat orang beriman dan berilmu. Kemudian Allah juga mengingatkan kita tentang adab dalam bermajlis, yakni taat, tertib dan menghormati sesama. Ayat yang saya bacakan tadi menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari adab dan keimanan. Kemuliaan seseorang bukan hanya karena kepintarannya, tetapi karena kualitas iman dan penghormatannya terhadap proses belajar. Perintah untuk melapangkan tempat dalam majelis menunjukkan nilai-nilai sosial seperti kerendahan hati, saling menghargai, dan kebersamaan dalam menuntut ilmu. Pada era disrupsi yang penuh distraksi dan kompetisi egoistik, pesan ini sangat relevan. Pelajar dituntut tidak hanya mengejar prestasi, tetapi juga menjaga akhlak, kedisiplinan, dan ketertiban dalam belajar. Dengan memahami nilai terbawi dari ayat ini, pelajar dapat membangun etos belajar yang seimbang antara kompetensi intelektual dan karakter spiritual. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 memberi penegasan bahwa ilmu merupakan sarana untuk mencapai kemuliaan dunia dan akhirat. Ayat ini menunjukkan bahwa kedudukan seseorang pelajar diangkat bukan karena status sosial ataupun kekayaan, tetapi karena ilmunya. Para musafir menegaskan bahwa derajat yang Allah angkat mencakup kemuliaan spiritual, penghormatan sosial, dan keberuntungan di akhirat. Hal ini memberi pesan kuat bahwa pelajar harus memiliki visi belajar jangka panjang, bukan sekadar belajar untuk ujian atau nilai akademik, tetapi sebagai bentuk ibadah dan jalan menuju kedewasaan intelektual. Dalam hadis yakni thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis ini menjadi dasar bahwa belajar bukan pilihan, tetapi kewajiban bagi setiap muslim. Menuntut ilmu harus dilakukan dengan niat yang benar, kesungguhan, dan konsistensi. Di era disrupsi, hadis ini mengingatkan bahwa pelajar tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi harus menguasai ilmu yang bermanfaat bagi diri dan masyarakat. Hadis ini juga menegaskan bahwa ilmu memiliki kedudukan tinggi dalam Islam, sehingga belajar harus berupaya maksimal untuk terus berkembang, memperbaiki diri, dan meningkatkan kompetensi. Nabi SAW bersabda,
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis tersebut intinya adalah mencari ilmu itu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu itu adalah jalan keberkahan. Nah, hadis ini menggambarkan bahwa proses menuntut ilmu adalah perjalanan spiritual yang penuh kemuliaan. Kemudahan yang Allah berikan tidak hanya berupa pahala di akhirat, tetapi juga kemudahan di dunia. Nah, yaitu kemudahan memahami persoalan, kemudahan menemukan solusi, dan kemudahan menuju keberhasilan hidup. Bagi pelajar di era disrupsi, hadis ini menanamkan optimisme bahwa setiap usaha belajar meski penuh tantangan tidak akan sia-sia. Dengan memahami hadis ini, pelajar diharapkan memiliki mentalitas pantang menyerah, fokus pada proses, dan terus berkembang menghadapi perubahan zaman. Inna min asyratis sa'ati ay yurfa'al ilmu wa yaksural jahlu. Di antara tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan munculnya kebodohan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, inti hadis di atas adalah hilangnya ilmu. Nah, hilangnya ilmu ini bagaimana? Hilangnya keseriusan dalam belajar. Yang kedua adalah kebodohan muncul ketika masyarakat malas berpikir. Hadis ini mengingatkan kita bahwasanya kebodohan tidak selalu berarti tidak bersekolah, tetapi kebodohan itu adalah orang yang tidak mampu memahami dan mengamalkan ilmu. Pada era disrupsi, kebodohan itu muncul dalam bentuk baru, seperti banjir informasi tanpa verifikasi atau hoaks, dan mental instan yang menghindari proses belajar mendalam. Pelajar harus menjadi penjaga ilmu, bukan sekedar pengguna informasi. Mereka harus kritis, selektif, dan menjaga tradisi keilmuan agar tidak ikut menjadi bagian dari masyarakat yang membuat ilmu itu terangkat dari kehidupan. Jadi, dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 dan hadis-hadis tarbawi yang disebutkan tadi memberikan landasan spiritual dan moral yang sangat kuat dalam pembentukan etos belajar pelajar muslim. Islam menegaskan bahwa ilmu bukan sekadar alat pencapaian duniawi, melainkan jalan menuju kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, proses menuntut ilmu dipandang sebagai ibadah yang bernilai pahala serta membawa keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Di era disrupsi yang ditandai oleh perkembangan teknologi dan arus informasi yang cepat, pelajar dituntut untuk tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter beradab, sikap kritis, kedisiplinan, serta tanggung jawab moral sebagai penjaga ilmu. Ilmu harus digunakan untuk kebaikan, bukan sekedar untuk kepentingan pragmatis. Dengan memadukan nilai-nilai Qur'ani, ajaran hadis tarbawi, dan tuntutan era digital, pelajar muslim dapat membentuk etos belajar yang kokoh, unggul, dan relevan sepanjang zaman, sehingga mampu menjadi generasi berilmu, berakhlak, dan berkontribusi positif bagi peradaban.